warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam kajian Kitabul Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, dan kita bertemu di dalam kajian yang kedua yang mudah-mudahan dalam kesempatan malam ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan juga berada dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah kalimah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, yang kalimah ini sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita fahami, dan juga menjadi bekal bagi kehidupan kita. Beliau berkata, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah, wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Iradatuka, keinginanmu, tajrida, terhadap tajrid atau menjadi seorang mutajridin, ma'a iqamatillahi iyyaka, ketika Allah sudah mendudukkan kamu fil asbabi, di dalam golongan orang-orang asbab, golongan orang-orang asbab atau musabbibin, minasyahwatil khafiyyah, itu merupakan bagian dari syahwat yang samar. Wa iradatukal asbaba, dan keinginanmu masuk dalam golongan orang-orang yang asbab, ma'a iqamatillahi iyyaka, tatkala Allah sudah mendudukkan kamu fit tajridi, di dalam golongan orang-orang yang tajrid, inhitatun 'anil himmatin 'aliyyah, ini merupakan kemunduran atau kejatuhan dari himmatil 'aliyyah, cita-cita yang tinggi atau cita-cita yang luhur. Sebelum membahas mengenai kalimat ini, ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu diantaranya tajrid, kemudian asbab, kemudian syahwat, dan himmah. Nah, tiga istilah ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memahami tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini. Tajrid itu secara bahasa itu adalah pengosongan atau meniadakan, pengosongan atau meniadakan dari sesuatu hal yang bersifat duniawi. Itu tajrid. Itu tajrid. Mengosongkan, jadi pengosongan.
pemurnian jiwa. Jadi orang yang memurnikan jiwanya itu disebut orang mutajridi. Orang yang berada dalam makom tajrid, yang sudah dimurnikan jiwanya. Nah, kemudian yang kedua adalah asbab. Asbab ini adalah yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Adanya sesuatu karena sebab tertentu. Itu adalah asbab. Orang yang termasuk dalam asbab ini adalah musabbibin. Nah, kemudian syahwat. Syahwat ini adalah keinginan. Keinginan terhadap benda-benda yang duniawi, benda-benda yang nyata. Manusia memiliki syahwat. Nah, syahwat ini cenderung kepada apa? Kepada benda-benda zahir. Ingin duit, ingin mobil, ingin rumah, ingin istri yang cantik, itu adalah syahwat. Sedangkan nafsu itu bersifat batiniah. Nafsu itu bersifat batiniah. Kecenderungan kepada hal-hal yang duniawi tapi bersifat batiniah. Apa diantaranya? Ego, ya. Ego itu adalah termasuk nafsu yang tidak terlihat. Kalau syahwat itu adalah sesuatu yang bersifat dohir, nah kalau nafsu ini adalah keinginan-keinginan, kecenderungan yang bersifat duniawiyah tetapi bersifat batin. Nah, kemudian himmah. Himmah ini adalah lawan daripada syahwat. Himmah ini lawan daripada syahwat. Kalau syahwat itu adalah keinginan yang rendah terhadap sesuatu hal yang bersifat duniawiyah, kalau himmah ini adalah keinginan kepada cita-cita yang luhur atau mulia. Itu adalah himmah. Ingin mendekat kepada Allah, ingin beribadah lebih baik, otomatis dia akan berlawanan dengan syahwat. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah kita memahami daripada istilah-istilah tadi, 4 istilah tadi, maka kita akan coba untuk memasuki kepada kalimat-kalimat ini. Iradatu katajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Jadi keinginanmu untuk berada dalam makom tajrid, padahal Allah sudah menetapkan kamu dalam makom asbab, maka ini termasuk syahwat yang samar atau tersembunyi. Pengertian demikian. Kita manusia ini berada dalam pengendalian Allah. Allah menakdirkan, menetapkan kedudukan atau makom seseorang itu sedemikian rupa sesuai dengan kehendaknya. Hanya seringkali kita tidak menyadari hal yang demikian. Ada orang yang didudukan di dalam makom tajrid, ada orang yang didudukan oleh Allah di dalam makom asbab. Nah, kita harus tahu dulu nih mengenai makom ini. Orang yang didudukan di dalam makom tajrid ini yaitu orang yang di dalam kesehariannya tidak bergantung kepada sebab. Tidak bergantung kepada sebab. Artinya dia didudukkan oleh Allah dan kehidupan kesehariannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering menjumpai seseorang yang kesehariannya di rumah duduk, tetapi rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rizki datang mendekat kepadanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh beliau adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah. Dia bertaqarrub kepada Allah. Kemudian dia juga bermuamalah dengan manusia. Tetapi dia tidak berusaha, tidak memiliki pekerjaan, kasarnya seperti itu. Tetapi kesehariannya dia tercukupi. Karena ada saja rezeki yang datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang yang demikian ini didudukkan oleh Allah dalam maqam tajrid namanya. Kenapa bisa demikian? Nah, ini rahasia Allah. Rahasia Allah. Allah dudukkan dia di maqam itu, sehingga dia tidak berusaha, tidak berikhtiar untuk mencari rezeki, tapi rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara pernah menjumpai orang yang demikian. Nah, kalau menjumpai orang yang demikian berarti beliau berada dalam maqam tajrid. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang didudukkan dalam maqam asbab. Ini berbeda dengan maqam tajrid tadi. Kalau orang yang didudukkan dalam maqam asbab ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dia harus bekerja. Dia harus berikhtiar, dia harus berusaha. Apakah dengan menjadi pegawai, karyawan, berdagang, bertani, dan sebagainya. Untuk bisa mendapatkan uang umpama, atau untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan keluarganya. Dia harus bekerja, dia harus berusaha. Nah, berarti orang ini berada dalam maqam asbab. Nah, berkaitan dengan ini, kita masing-masing harus bisa memahami sekarang kita berada dalam posisi apa. Kita berada di maqam apa. Nah, makanya di sini dikatakan keinginanmu untuk memasuki maqam tajrid, artinya keinginan seseorang pengen masuk di maqam tajrid, pengen masuk di dalam maqam yang tidak bekerja tapi rezekinya ada, kebutuhan hidupnya terpenuhi. Padahal Allah sudah mendudukkan dia di maqam asbab. Lebih jelasnya begini, mungkin dia seorang pedagang, seorang petani, atau seorang pegawai. Karena kemudian timbul dalam hatinya, dia merasa, waduh, saya berdagang nih, ibadah agak keburu-buru, sholat aja nggak bisa lama, karena harus melayani pembeli, Pak. Apalagi wirid, zikir dan sebagainya tidak keburu, karena harus melayani pembeli. Begitu juga para pegawai, karyawan, pekerja pabrik dan sebagainya. Dia merasa bahwa pekerjaannya ini mengganggu ibadah dia atau pendekatan diri dia kepada Allah. Umpama seperti itu dalam hatinya. Kemudian dia berkeinginan untuk melepaskan itu semua. Kalau begitu saya nggak usah dagang dah. Saya pengen duduk aja di rumah, ngewirid saja, puasa aja setiap hari, sholat sunnah saja setiap hari, baca Quran saja setiap hari. Dagangannya dilepas, dagangannya ditinggalkan, atau berhenti bekerja. Karena dengan alasan atau dengan keinginan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini namanya orang yang menginginkan, orang asbab menginginkan masuk ke dalam maqam tajrid. Nah, Syekh Abdul Wahab mengatakan bahwa keinginan seperti ini merupakan syahwatil khafiyah, syahwat yang samar, syahwat yang samar. Jadi keinginan yang sama, kelihatannya bagus, kelihatannya baik, padahal itu merupakan syahwat. Syahwat.
keinginan terhadap benda-benda tertentu. Ya tadi pengen enak, ya, karena mungkin dia melihat ada orang-orang tertentu, apakah kiai atau pak ustadz dan sebagainya. Kiai itu hanya kerjanya cuma ngajar ngaji, nguruk ngaji, duduk aja di rumah, tapi kok kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Mungkin dia pengen seperti itu. Kalau saya yang bekerja dari pagi sampai malam nih, kok begini-gini aja di sini penghasilannya. Akhirnya dia pengen beralih seperti kiai tadi atau ustadz tadi. Nah ini dikatakan orang yang demikian terkena oleh syahwatil khafiyah, syahwat yang sama. Kemudian selanjutnya ada lagi iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fi tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Keinginanmu memasuki golongan-golongan orang asbab, padahal Allah sedang mendudukkan kamu, sudah mendudukkan kamu di maqam tajrid. Nah, orang yang demikian terkena oleh himmatil 'aliyah atau inhitatun 'anil himmatil 'aliyah, merosotnya dari cita-cita atau keinginan yang luhur. Ini kebalikan daripada yang tadi. Ada seseorang yang kesehariannya memang tidak bekerja, tetapi Allah sudah jamin dia sekedar untuk kebutuhan sehari-harinya ada. Tetapi karena mungkin melihat tetangganya pengen hidup lebih, akhirnya dia berusaha untuk melamar pekerjaan, melamar ke pabrik lah, atau dia berusaha misalkan untuk dagang lah. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan sehari-harinya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, ngajar ngajinya, nguruk ngajinya ditinggal. Dia milih jadi karyawan, dia milih bekerja, dia milih berdagang dan sebagainya. Padahal Allah sudah mendudukkan di maqam tajrid. Dia ingin masuk dalam maqam asbab, ingin mendapatkan kehidupan dunia yang lebih dari apa yang dia dapatkan. Nah, orang yang demikian terkena oleh merosotnya dari cita-cita yang, atau merosotnya dari keinginan yang luhur atau agung, himmatin 'aliyah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di sini kita harus betul-betul memahami dan menyadari bahwa Allah sudah menakdirkan sedemikian rupa. Ada rahasia yang tersembunyi di balik itu semua. Kenapa seseorang berada di dalam maqam tajrid dan orang yang lain berada di maqam asbab? Padahal dua-duanya bisa sampai kepada Allah. Dua-duanya dari dua maqam ini bisa sampai, bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di maqam tajrid sudah jelas karena dia sehari-harinya beribadah kepada Allah, sehari-harinya dia mengabdi kepada Allah, sehari-harinya dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak akan berkurang. Yang terpenting adalah dia bersyukur atas semua nikmat yang dimiliki. Begitu juga orang-orang yang berada di maqam asbab. Tidak harus dia berkeinginan untuk masuk dalam maqam tajrid, sehingga dia meninggalkan kehidupan kesehariannya dengan cara uzlah umpama. Saya pengen meningkatkan diri lah. Saya pergi ke gunung menyepi sendiri. Di sana di gunung dia melaksanakan puasa, sholat sunnah, zikir, baca Quran dan sebagainya, menyepi, menyendiri, menjauhi kehidupan manusia. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau dia sampai meninggalkan usahanya, pekerjaannya, dan anak istrinya dengan alasan ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya tidak demikian.
di sela-sela orang yang sedang berusaha, yang sedang berdagang, yang sedang bertani, yang sedang bekerja. Di situ banyak peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan caranya masing-masing. Kalau orang yang berada di makom tajrid ini mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah mahdhah. Memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak Al-Quran. Nah, kalau orang-orang yang berada di makom asbab mendekatkan diri kepada Allahnya dengan cara melaksanakan syariat-syariat Allah di dalam haliyah kesehariannya. Seorang pekerja sepanjang dia melaksanakan perintah Allah di dalam pekerjaannya, tidak meninggalkan ibadah-ibadah mahdhahnya, maka dia tetap dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur di dalam dagangnya, dia jujur dalam pekerjaannya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Berarti pada hakikatnya dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin puasa sunnahnya jarang, ya, zikirnya juga jarang, ya. Tapi karena dia melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam haliyah pekerjaannya, maka disitulah jalan dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ini harus betul-betul kita pahami supaya kita tidak tertipu dan terjebak oleh keinginan-keinginan yang tadi dikatakan syahwatul khafiyah atau syahwat yang tersembunyi, atau juga dengan merosotnya dari keinginan yang luhur atau mulia. Lalu apa ciri-cirinya? Nah, ini perlu kita ketahui. Ciri-ciri kita berada di makom apa? Nah, ini penting. Bagi seseorang yang berada di makom tajrid, itu memiliki ciri-ciri bahwa orang tersebut ridha dengan rezeki yang ada. Orang tersebut sabar dengan kehidupan yang ada. Tidak bernafsu. Ya karena dia tidak bekerja. Sehari-harinya dia hanya ibadah. Sehari-harinya dia hanya nguruk ngaji. Jadi ketika Allah kasih rezeki, dia bersyukur dengan rezeki yang ada itu. Dia tidak pernah punya keinginan untuk meraih yang lebih besar dari apa yang diberikan oleh Allah. Nah, apabila orang ini memiliki sifat yang demikian di dalam kehidupannya, sementara dia tidak bekerja, berarti dia berada di dalam makom tajrid. Tapi kalau orang yang tidak bekerja, kemudian nafsunya tinggi, itu bukan makom tajrid. Tidak bekerja tapi keinginannya tinggi, pengen punya mobil mewah, pengen rumah gedung, pengen punya kebo banyak, itu bukan makom tajrid itu. Hanya belum kesampaian aja. Yang makom tajrid tidak punya keinginan begitu. Dia betul-betul mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepadanya dalam keseharian untuk mencukupi kehidupan dirinya dan keluarganya. Nah, apabila orang tersebut memiliki sifat yang demikian, berarti orang itu berada di dalam makom tajrid. Oleh karena itu tetaplah di situ. Jangan bergeser kalau sudah tenang seperti itu. Hatinya tenang dengan kehidupan yang apa adanya. Hatinya tenang, ya, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bernafsu dan tidak serakah. Tetaplah di situ sampai kemudian Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Artinya tidak mustahil orang yang berada di dalam makom tajrid ini kehidupannya
sama dengan orang yang di makom asbab. Artinya yang di makom tajir juga punya rumah, punya mobil, punya sawah, punya kebun. Tidak mustahil. Dengan caranya Allah memberikan itu kepadanya. Asal dia tetap di makom itu. Dengan ciri-ciri seperti tadi. Nah kemudian, apa ciri-cirinya bahwa orang ini berada di dalam makom asbab? Artinya orang yang berada dalam makom asbab ini, kehidupannya bergantung kepada ikhtiar dan usahanya. Itu sebab. Ada sebab akibat. Artinya dia akan mendapatkan uang kalau dia bekerja. Dia akan punya uang kalau dia berdagang dan berusaha. Ciri-cirinya apa? Ketika dia berdagang, ketika dia berusaha, ketika dia bertani, atau dia menjadi pegawai, karyawan, buruh, dan sebagainya, dia merasa tenang di situ. Dia merasa nyaman di situ. Dan dia bisa beribadah sepenuhnya ketika berada di situ. Artinya, ketika dia menjadi pegawai, ketika dia menjadi karyawan, ketika dia menjadi seorang pedagang, petani, dia tetap beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan. Dia tetap menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap bisa berzikir, dia tetap bisa baca Quran, dia tetap bisa puasa, dia tetap bisa menuntut ilmu. Ya. Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia tenang berada di situ. Berarti orang itu berada di makom asbab. Tetaplah di situ. Ketika dia tetap di situ, maka Allah akan mendekatkannya dengan kudrat dan iradatnya. Dan dia akan merasakan keindahan dan kecintaan Allah kepada dirinya. Walaupun mungkin dari sisi amaliyah batiniahnya tidak seperti orang yang di makom tajrid. Gitu. Tetapi tidak usah khawatir. Pendekatan kepada Allah, sampainya kepada Allah itu akan sama pada akhirnya. Dua-duanya akan sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya akan merasakan kecintaan kepada Allah. Dua-duanya akan merasakan keindahan di dalam keimanannya, keindahan dan kenikmatan di dalam ibadahnya, sama. Apabila yang berada di makom asbab ini tidak bernafsu, artinya dia bekerja, berusaha, berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak untuk hal yang dilarang oleh Allah, atau tidak untuk hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah, terhindar dari maksiat. Maka dia akan dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak perlu meninggalkan pekerjaan, tidak perlu meninggalkan dagang. Karena toh ketika berdagang, berusaha, bekerja, bertani, dia tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dia merasa tenang untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa tenang untuk bermuamalah dengan manusia. Bahkan bisa melaksanakan amal-amal soleh yang lain, seperti berinfak, sedekah, bersilaturahim dan sebagainya. Disitulah nanti akan menemukan keindahan-keindahan. Nah itulah saudara-saudara sekalian, hikmah yang kedua yang perlu kita pahami, dan mudah-mudahan ini menjadi penuntun dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukan introspeksi pada diri kita berada di makom apa. Dan satu hal yang harus kita yakini, bahwa Allah lah yang mendudukkan diri kita di posisi itu. Allah lah yang mendudukkan kita di posisi itu.
Pernah suatu saat Syekh Ibnu Athaillah datang kepada gurunya, Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Itu guru beliau. Syekh Ibnu Athaillah datang kepada gurunya, Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Dia mau berkata, mau menyampaikan kepada gurunya bahwa selama ini kan Syekh Abdul Athaillah sering mengajar kita, mengajar begitu ya, menyampaikan ilmu. Ini dianggapnya lahiriah oleh beliau. Dan beliau berkeinginan untuk meninggalkan itu semua, dan dia ingin khusus beruzlah dan beribadah kepada Allah. Sebelum menyampaikan itu, gurunya Syekh Abu Abbas Al-Mursi sudah menyampaikan duluan. Istilahnya berusaha dulu webinar terhadap muridnya. Akhirnya Syekh Ibnu Abbas Al-Mursi bercerita bahwa ada seseorang yang ahli ilmu. Ya, dalam hal ini ahli ilmu ini banyak, ada ahli ilmu yang bersifat duniawiyah, ya. Nah itu dia ingin meninggalkan itu. Dia ingin meninggalkan itu dan semata-mata ingin beribadah kepada Allah. Dia ingin meninggalkan, memanfaatkan ilmunya, menyebarkan ilmunya. Akhirnya dilarang oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi, jangan, tidak seperti itu. Tetaplah kamu berada di posisi seperti itu, tetaplah kamu menjalankan aktivitasmu sehari-hari seperti itu, sampai kemudian Allah menentukan kehendaknya. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, yang perlu kita pahami, mungkin ada satu pertanyaan, apakah yang dari makom tajrid bisa menjadi makom asbab, ataukah sebaliknya? Orang yang berada di makom asbab bisa menjadi makom tajrid? Jawabannya adalah bisa, atas kehendak Allah. Artinya boleh jadi orang yang tadinya berada di makom tajrid, kemudian Allah takdirkan dia masuk di makom asbab, tapi bukan atas kehendaknya. Contohnya begini sederhananya, seseorang yang tadinya tidak bekerja, dia hanya diam di rumah, menerima takdir Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepadanya. Dia tidak berkeinginan misalkan untuk usaha, untuk dagang, untuk bekerja, tidak. Tetapi pada saat tertentu kemudian Allah takdirkan dia diajak oleh seseorang misalkan untuk berbisnis. Ini kan berarti takdir Allah, bukan keinginan dia. Diajak berbisnis, entah bisnis apa, oleh temannya. Nah kemudian dia melaksanakan itu, berarti Allah alihkan di situ dari makom tajridnya kepada makom asbab. Sangat mungkin seperti itu. Artinya rezekinya Allah tambahkan dengan makom asbab tadi. Yang terpenting bukan atas dasar keinginannya, bukan atas dasar nafsunya. Sebaliknya, orang yang tadinya berada di makom asbab, dia seorang pedagang, ini banyak terjadi. Dia seorang saudagar, dia seorang konglomerat, bahkan dia seorang pejabat, dia seorang pengusaha dan sebagainya. Tetapi pada titik tertentu atas kudrat iradat Allah, tiba-tiba Allah alihkan dia, didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepaskan itu semua dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian rizkinya Allah jalan. Jadi dua hal ini bisa terjadi. Peralihan ini bisa terjadi dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peralihan yang seperti itulah yang diizinkan atau dibenarkan. Karena beralih tidak atas dasar dorongan hawa nafsunya, dorongan syahwatnya, tetapi berdasarkan kehendak Allah, kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menentukan dan menakdirkan jalan hidupnya berubah seperti itu. Yang tadinya dalam makom asbab, dia seorang pegawai, pengusaha dan sebagainya, kemudian dalam waktu tertentu Allah dorong dia untuk duduk diam di rumahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti dia pindah dari makom asbab ke makom tajrid.
Sebaliknya tadi, orang yang tadinya diam di rumah, kemudian Allah dorong dia untuk masuk di makom asbab dengan ikhtiar tertentu di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti dia pindah dari makom tajrid ke makom asbab. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, pemaparan materi hikmah yang kedua ini. Mudah-mudahan secara pelan-pelan kita bisa melakukan perenungan. Kita berada di makom apa, dan apa yang harus kita lakukan ketika berada di makom-makom tersebut. Karena pada hakikatnya dua makom ini sama-sama bisa menjadi wasilah untuk sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.